Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina tahirin amma ba'du. Wa billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Komandan Lanutis Wahyudi beserta ibu semoga senantiasa dibimbing Allah, dimuliakan Allah beserta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Lanutis Wahyudi. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam setiap nafas kita. Semoga senantiasa kita merasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita bisa tenang, lisan kita bisa berucap yang Allah ridho, perbuatan kita pun mencerminkan perbuatan seorang muslim yang berakhlak mulia. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada uswah kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tak henti-hentinya memikirkan keselamatan kita bersama. Bahkan ketika beliau hendak meninggal, beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati min ba'di. Beliau senantiasa memikirkan supaya umatnya tidak disentuh api neraka. Dan hal yang paling kami ambil pelajaran adalah apa keuntungan beliau menyeru kepada agama Allah untuk dunia? Tidak ada. Kalau memang yang dicari itu adalah harta, kalau yang dicari itu adalah jabatan, kalau yang dicari itu adalah wanita, orang-orang kafir Quraisy sudah menawarkan itu. Muhammad, kamu mau jadi kepala negara? Muhammad, kamu mau wanita cantik? Muhammad, harta apa saja yang kau inginkan, aku berikan. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Jangankan itu, seandainya matahari kau letakkan di tangan kananku, rembulan kau letakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti dari dakwahku. Manusia termulia yang senantiasa berpikir untuk banyak umat. Maka siapa yang tidak tambah rindu ingin ketemu Rasulullah SAW? Beliau meninggal saja sampai sekarang kita belum pernah ketemu saja sudah rindunya luar biasa. Apalagi nanti di hari kiamat ketika kita semuanya akan berharap beliau memberikan syafaat buat kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai tolabul ilmi kita pada pagi hari ini, yuk kita doa dulu. Mohon dulu sama Allah supaya dapat ilmu yang berkah, lalu hati tenang, lesannya berucap positif, masalah tidak ada yang jadi masalah, dan kembali kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ditirukan.
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rob, pagi hari ini hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah, bersamailah kami. Dan pagi hari ini hamba bersyukur bisa hadir di majelis yang Engkau banggakan di hadapan para malaikat. Kami bisa hadir di sini ini atas izin dan ridho-Mu. Terima kasih ya Allah. Ya Rob, jadikanlah hamba dalam menyampaikan ilmu ini ikhlas dan bukan karena mencari ridhonya selain ridho. Engkaulah yang memasukkan hidayah di hati para jemaah kami. Engkaulah yang membersamai ya Allah. Bahkan malaikat-Mu Engkau turunkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu atau raudhah-Mu di dunia ya Allah. Ya Rob, izinkan hamba pada pagi hari ini menyampaikan sebuah materi indahnya perjalanan cinta memenuhi panggilan-Mu ke Baitullah. Ya Rob, kalau hamba menyebut Baitullah, rindu rasanya ingin bertawaf, rindu rasanya ingin beribadah di Masjidil Haram, rindu rasanya hadir di raudhah-Mu yang sudah saja ya Allah ingin berangkat lagi ke sana. Apalagi yang belum ya Allah, tentu rindunya luar biasa. Hamba mohon izinkan ya Allah, bahagiakan mereka seperti kebahagiaan yang Kau berikan pada hamba. Setiap hamba di hadapan Ka'bah-Mu ya Allah, saya memohon untuk para jamaah kami, bahagiakan hati mereka sebagaimana Engkau membahagiakan hatiku. Bisa bermesra denganmu, bisa curhat denganmu di tempat suci. Ya Rob, izinkan ya Allah mereka untuk menjadi tamu-Mu. Izinkan mereka ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu. Yang belum mampukan menurut cara-Mu ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan perjalanan cinta menuju Baitullah, saya belum menyampaikan kok udah pada merebes. Rindu ya Bu? Saya aja yang bolak-balik ke sana rasanya pingin setahun 4 kali, apalagi yang belum. Baik, kita talbiyah dulu supaya Ka'bahnya didekatkan ke kita nanti, energinya ya. Baik, labbaik Allahumma labbaik. Bayangkan ibu sudah berpakaian putih, bapak sudah berpakaian ihram. Bayangkan bapak ibu berjalan menuju ke Arafah untuk mengakui dosa-dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Keluarkan dari hatinya menuju ke lesannya, dengarkan di telinganya, nikmati. Labbaik la syarika lak
labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Segala puji, nikmat adalah milik-Mu. Kekuasaan juga milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Bapak Ibu rahimakumullah. Orang yang paham dengan talbiyah, tentunya pulang haji umroh berubah. Karena labbaik Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Namanya memenuhi panggilan itu pasti pindah tempat. Kalau saya panggil anak saya, Zaki, dia bilang, ya Bu. Ya Bu-nya tetap di tempat. Dengan Zaki, ya Bu, siap. Datang lalu tanya, ada apa Bu? Beda enggak Bu? Beda enggak? Beda. Jadi orang itu kalau sudah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, berarti hijrah. Namanya memenuhi panggilan mesti ngalih kok ngenggon, pindah dari tempatnya. Jadi dia siap meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Di awal ada labbaik 3. Ternyata panggilan Allah itu ada 3 Bu. 1 panggilan sholat. Hayya ala sholat. Panggilan sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Hayya alal falah. Kalau kamu sholat tak kasih keuntungan dan kemenangan. Tapi karena bikin aturan sendiri, isah-isah belum selesai. Bentar, masih cuci-cuci baju belum selesai. Karena bikin aturan sendiri, maka nggak nyampe sana. Nah kamu itu kalau saya panggil sholat aja nggak segera berangkat, mau berangkat ke Mekah nanti dulu. Yang kedua, panggilan haji dan umroh. Ya, panggilan haji dan umroh. Orang-orang Madura itu kalau saya tanya Pak kemarin, waktu di Madinah, ya, itu ada beberapa anak muda, ratusan Pak itu pada naik haji. Plus lagi, saya tanya, Mas, masih muda-muda pada naik haji, gimana itu caranya? Wah ada Pak, 100 itu ada. Ternyata kata dia, kita ini sejak kecil sudah ditabungkan Bu. Jadi anak-anak pondok di sana itu sejak kecil udah ditabungkan 5.000, 10.000, 15.000 itu, tapi istiqomah. Segitu perhatian orang tuanya terhadap anak-anaknya. Heran saya. Jangan ngomong iso haji plus gerudukan, saya itu sampai heran itu. Dan yang aneh ajaib itu ya. Saya dulu waktu haji reguler juga ketemu dengan
Madura karena satu rombongan dengan orang Madura, Pak. Orang sana itu luar biasa. Kalau ditanya, no, saya itu rumah aja belum punya, bu, masih ngontrak. Lu kok sudah haji, Pak? Apa jawabannya? Haji itu rukun, Bu. Rumah itu enggak rukun katanya. Masya Allah. Jawabannya, mobil itu enggak rukun, Bu. Besok kalau mati enggak ditanya. Tapi kalau haji itu rukun Islam. Berarti kan makrifatullahnya tinggi itu. Dia orang itu berarti kenal banget sama Allah. Jangan-jangan kita ini kurang kenal sama Allah. Sampai ngedol mobilnya saja, jual mobilnya awal. Sepeda motornya 3. Ya, tapi mati belum pernah menginjakkan kakinya di sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni. Terus yang kedua, Pak. Ya. Yang umroh, saya tanya, loh kenapa belum haji kok umroh? Jawabannya, haji nunggunya lama, umroh dulu biar kalau mati nggak seperti orang kafir, katanya gitu. Kok jawabannya seperti itu? Ternyata ada hadis yang memang menyebutkan bahwa siapa yang mampu untuk haji umroh dan dia tidak melaksanakannya, tidak terhalang karena 3 hal, tidak karena kelaparan, tidak karena sakit, tidak terhalang karena pemimpin yang dolim, maka kalau orang ini mati, matinya seperti orang Yahudi Nasrani. Maksudnya, ya dia nggak melaksanakan ajarannya, maksudnya seperti itu. Oh, saya baru tahu kenapa Imam Syafi'i mewajibkan haji kalau nggak bisa wajib umroh. Ternyata mungkin berdasarkan hadis itu. Sementara banyak orang yang mengatakan haji bagi yang mampu, umroh bagi yang mampu. Kalau memang haji umroh itu hanya bagi orang yang mampu, kenapa tukang bubur bisa naik haji? Waktu bersama saya kemarin satu kamar, kenapa bakul tempe bisa naik haji? Kenapa tukang urut saya Mbah Minim Baron juga naik haji? Dan kenapa banyak orang yang berduit tidak menginjakkan kakinya di sana? Tidak satu ayat pun menyebutkan bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan wajib untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah bagi yang punya uang 100 juta. Di ayatnya nggak bunyi begitu. Bagi yang kaya saja, nggak ada ayatnya seperti itu. Nggak ada yang menyatakan bagi yang soleh-soleh saja. Nggak ada ayatnya yang seperti itu. Bagi yang punya uang saja, nggak ada, Bu, ayatnya seperti itu. Banyak orang nggak punya uang, tapi Allah mampukan untuk beribadah di sana. Siapa yang percaya? Ngacung. Alhamdulillah, belum banyak yang ngacung. Berarti pikirannya bahwa haji umroh masih karena punya duit, punya uang. Kalau saya yakin kok, ya, yakin dengan apa? Yakin dengan kun. Saya punya Allah. Karena kalau Allah itu udah menghendaki sesuatu, cukup bilang kun. Saya kun.
Ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Coba kita lihat. Ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Wa idh istasqa. Dan ingatlah ketika Musa memohon air. Memohon air. Kenapa Musa memohon air? Musa itu hidupnya setelah meninggalkan Mesir neng desa banget, di tengah sawah, di tengah gurun pasir. Dan beliau berdakwah punya pengikut sekitar 600.000. Kira-kira kalau di padang yang tandus kayak gitu itu apa yang paling dibutuhkan, Pak? Apa? Air. Air. Maka ininya berbunyi idistasqa. Salat minta hujan namanya istisqa. Allah ya, Zat yang maha memberi, dimintai air oleh Musa. Wa idistasqa Musa. Yang Musa mintakan apa ini? Air. Untuk siapa? Liqaumihi, untuk kaumnya. Bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Dan apa jawabannya Allah? Faqulna. Fa itu kalau di dalam Al-Quran, kalau fa itu langsung, Pak. Kalau summa pakai jarak kemudian. Saat itu juga ketika Musa memohon air kepada Allah, Allah wahyukan, Allah ilhamkan, Allah suarakan di hati Nabi Musa. Apa perintahnya? Idrib, pukulkan. Ya. Bi'asaka, dengan tongkatmu itu, hajar, batu. Bu, nek sing dikongkon awake dhewe ngono mesti ngeyel napa mboten? Lho, tongkatku lu cilik. Tongkatnya Nabi Musa itu kecil, Pak. Seperti gitik buat menggembala kambing. Bengkong-bengkong. Kalau dalam bahasa Jawa Tengahnya kayak carang. Kayu bakar itu kecil, Pak. Dan perintahnya pukulkan ke batu. Nah, kira-kira kita gitu ngeyel nggak, Bu? Ngapain batu dipukul? Gitu kan ya? Wong saya minta air kok suruh mukulin batu. Mestinya kita ngeyel seperti itu. Tapi ternyata Nabi Musa nggak banyak ngeyel. Apa yang Allah perintahkan diimani. Diyakini ya pukulkan, ya beliau memukulkan. Nek awake dhewe lak sering ngeyel, Bu. Nek punya masalah lah golek cara dhewe. Anake arep bayar SPP ya, Bu ya. Maka lari pertamanya kan bukan ke Allah, tapi ke bank. Nyepolahne SK. Karena pakai cara kita. Coba kalau pakai caranya Allah, apa yang sudah terjadi pada saya ketika ditipu 13 miliar.
Saya pakai caranya Allah menyelesaikan, tidak ada serupiah pun pakai uang bank. Bahkan saya sama suami tidak menggadaikan SK sama sekali karena pakai caranya Allah. Caranya gimana? Ya lari dong ke Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sholat sabar itu sebagai penolong bagimu. Karena Allah bersama orang yang sabar. Dan dikasih ujian itu, apapun ujiannya, entah itu sakit, entah itu anak nakal, entah itu harta hilang, entah itu jabatan diturunkan, semua musibah itu diberikan ke kita. Itu surat cintanya Allah supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita tidak berbangga hati. Dan hati orang beriman itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Bu, kok bisa ya? Buktinya bisa. Dalam masa kesulitan seperti itu kami pun masih Allah berangkatkan berulang-ulang, setahun minimal 2 kali ke sana. Karena nggak salah Pak larinya ke Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang terjadi ketika Musa memukulkan tongkatnya ke batu? Fanfajarat min husnata asyrota aina. Saat itu memancarlah dari batu 12 mata air. Ternyata 12 mata air ini, setiap satu mata air itu untuk siapa? Untuk setiap suku umatnya. Kaumnya Nabi Musa itu ada 12 suku. Anaknya Nabi Yakub itu 12. Terpenuhi semua, tidak ada yang saling berebut. Qad alima kullu unasim masrabahum, setiap mereka sudah pada tahu di mana sumbernya yang untuk mereka itu. Masya Allah ibu-ibu. Ya. Kulu washrabu. Kata Allah, makan dan minumlah kalian. Min rizkilah, dari rezekinya Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Tapi ingat, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Wa billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Komandan Lanut Yuswahyudi beserta ibu semoga senantiasa dibimbing Allah, dimuliakan Allah beserta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Lanut Yuswahyudi. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam setiap nafas kita. Semoga senantiasa kita merasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita bisa tenang, lisan kita bisa berucap yang Allah ridho,
perbuatan kita pun mencerminkan perbuatan seorang muslim yang berakhlak mulia. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada uswah kita, qudwah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau tak henti-hentinya memikirkan keselamatan kita bersama. Bahkan ketika beliau hendak meninggal, beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati min ba'di. Beliau senantiasa memikirkan supaya umatnya tidak disentuh api neraka. Dan hal yang paling kami ambil pelajaran adalah apa keuntungan beliau menyeru kepada agama Allah untuk dunia? Tidak ada. Kalau memang yang dicari itu adalah harta, kalau yang dicari itu adalah jabatan, kalau yang dicari itu adalah wanita, orang-orang kafir Quraisy sudah menawarkan itu. Muhammad, kamu mau jadi kepala negara? Muhammad, kamu mau wanita cantik? Muhammad, harta apa saja yang kau inginkan, aku berikan. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Jangankan itu, seandainya matahari kau letakkan di tangan kananku, rembulan kau letakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti dari dakwahku. Manusia termulia yang senantiasa berpikir untuk banyak umat. Maka siapa yang tidak tambah rindu ingin ketemu Rasulullah SAW? Beliau meninggal saja sampai sekarang kita belum pernah ketemu saja sudah rindunya luar biasa. Apalagi nanti di hari kiamat ketika kita semuanya akan berharap beliau memberikan syafaat buat kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai tolabul ilmi kita pada pagi hari ini, yuk kita doa dulu. Mohon dulu sama Allah supaya dapat ilmu yang berkah, lalu hati tenang, lesannya berucap positif, masalah tidak ada yang jadi masalah, dan kembali kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ditirukan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rob, pagi hari ini hamba-Mu memohon kepadamu ya Allah, bersamailah kami. Dan pagi hari ini hamba bersyukur bisa hadir di majelis yang Engkau banggakan di hadapan para malaikat. Kami bisa hadir di sini ini atas izin dan ridho-Mu. Terima kasih ya Allah. Ya Rob, jadikanlah hamba dalam menyampaikan ilmu ini ikhlas dan bukan karena mencari ridhonya selain ridho. Engkaulah yang memasukkan hidayah di hati para jemaah kami. Engkaulah yang membersamai ya Allah. Bahkan malaikat-Mu Engkau turunkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu atau raudhah-Mu di dunia ya Allah. Ya Rob, izinkan hamba pada pagi hari ini menyampaikan sebuah materi indahnya perjalanan cinta memenuhi panggilan-Mu ke Baitullah. Ya Rob, kalau hamba menyebut Baitullah, rindu rasanya ingin bertawaf.
rindu rasanya ingin beribadah di Masjidil Haram, rindu rasanya hadir di Raudhahmu yang sudah saja ya Allah ingin berangkat lagi ke sana, apalagi yang belum ya Allah, tentu rindunya luar biasa. Hamba mohon izinkan ya Allah, bahagiakan mereka seperti kebahagiaan yang Kau berikan pada hamba. Setiap hamba di hadapan Ka'bah-Mu ya Allah, saya memohon untuk para jamaah kami, bahagiakan hati mereka sebagaimana Engkau membahagiakan hatiku. Bisa bermesra denganmu, bisa curhat denganmu di tempat suci. Ya Rabb, izinkan ya Allah mereka untuk menjadi tamu-Mu. Izinkan mereka ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu. Yang belum mampu, mampukan menurut cara-Mu ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan perjalanan cinta menuju Baitullah, saya belum menyampaikan kok udah pada merebes. Rindu ya Bu? Saya aja yang bolak-balik ke sana rasanya pingin setahun 4 kali, apalagi yang belum. Baik, kita talbiyah dulu supaya Ka'bahnya didekatkan ke kita nanti, energinya ya. Baik, labbaik Allahumma labbaik. Bayangkan ibu sudah berpakaian putih, bapak sudah berpakaian ihram. Bayangkan bapak ibu berjalan menuju ke Arafah untuk mengakui dosa-dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Keluarkan dari hatinya menuju ke lesannya, dengarkan di telinganya, nikmati. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Segala puji, nikmat adalah milik-Mu. Kekuasaan juga milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang paham dengan talbiyah tentunya pulang haji umroh berubah. Karena labbaik Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Namanya memenuhi panggilan itu pasti pindah tempat. Kalau saya panggil anak saya, Zaki, dia bilang, ya Bu.
Ya Bu-nya tetap di tempat. Dengan Zaki, ya Bu, siap. Datang lalu tanya, ada apa Bu? Beda nggak Bu? Beda nggak? Beda. Jadi orang itu kalau sudah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, berarti hijrah. Namanya memenuhi panggilan mesti ngalih kok ngenggon, pindah dari tempatnya. Jadi dia siap meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, di awal ada labbaik 3. Ternyata panggilan Allah itu ada 3 Bu. 1 panggilan sholat, hayya ala sholat, panggilan sholat, ayo sholat, ayo sholat. Hayya alal falah, kalau kamu sholat tak kasih keuntungan dan kemenangan. Tapi karena bikin aturan sendiri, isah-isah belum selesai, bentar masih cuci-cuci baju, belum selesai. Karena bikin aturan sendiri, maka nggak nyampe-nyampe sana. Nah kamu itu kalau saya panggil sholat aja nggak segera berangkat, mau berangkat ke Mekah, nanti dulu. Yang kedua, panggilan haji dan umroh. Ya. Panggilan haji dan umroh. Orang-orang Madura itu kalau saya tanya Pak kemarin, waktu di Madinah, ya, itu ada beberapa anak muda, ratusan Pak itu pada naik haji. Plus lagi, saya tanya, Mas, masih muda-muda pada naik haji, gimana itu caranya? Wah ada Pak, 100 itu ada. Ternyata kata dia, kita ini sejak kecil sudah ditabungkan Bu. Jadi anak-anak pondok di sana itu sejak kecil udah ditabungkan 5.000, 10.000, 15.000 itu, tapi istiqomah. Segitu perhatian orang tuanya terhadap anak-anaknya. Heran saya. Jangan ngomong iso haji plus gerudukan, saya itu sampai heran itu. Dan yang aneh ajaib itu ya. Saya dulu waktu haji reguler juga ketemu dengan Madura karena satu rombongan dengan orang Madura Pak. Orang sana itu luar biasa. Kalau ditanya, no, saya itu rumah aja belum punya, Bu, masih ngontrak. Lu kok sudah haji Pak? Apa jawabannya? Haji itu rukun Bu. Rumah itu enggak rukun katanya. Masya Allah. Jawabannya, mobil itu enggak rukun Bu. Besok kalau mati enggak ditanya. Tapi kalau haji itu rukun Islam. Berarti kan makrifatullahnya tinggi itu. Dia orang itu berarti kenal banget sama Allah. Jangan-jangan kita ini kurang kenal sama Allah. Sampai ngedol mobilnya saja, jual mobilnya awal. Sepeda motornya 3. Ya, tapi mati belum pernah menginjakkan kakinya di sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni. Terus yang kedua Pak, ya, yang umroh, saya tanya, loh kenapa belum haji kok umroh? Jawabannya, haji nunggunya lama, umroh dulu biar kalau mati nggak seperti orang kafir, katanya gitu. Kok jawabannya seperti itu? Ternyata ada hadis yang memang menyebutkan bahwa siapa yang mampu untuk haji umroh dan dia tidak melaksanakannya,
tidak terhalang karena 3 hal. Tidak karena kelaparan, tidak karena sakit, tidak terhalang karena pemimpin yang dolim. Maka kalau orang ini mati, matinya seperti orang Yahudi Nasrani. Maksudnya ya dia nggak melaksanakan ajarannya, maksudnya seperti itu. Oh, saya baru tahu kenapa Imam Syafi'i mewajibkan haji, kalau nggak bisa wajib umroh. Ternyata mungkin berdasarkan hadis itu. Sementara banyak orang yang mengatakan haji bagi yang mampu, umroh bagi yang mampu. Kalau memang haji umroh itu hanya bagi orang yang mampu, kenapa tukang bubur bisa naik haji? Waktu bersama saya kemarin satu kamar, kenapa bakul tempe bisa naik haji? Kenapa tukang urut saya Mbah Minim Baron juga naik haji? Dan kenapa banyak orang yang berduit tidak menginjakkan kakinya di sana? Tidak satu ayat pun menyebutkan bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan wajib untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah bagi yang punya uang 100 juta. Di ayatnya nggak bunyi begitu. Bagi yang kaya saja, nggak ada ayatnya seperti itu. Nggak ada yang menyatakan bagi yang soleh-soleh saja. Nggak ada ayatnya yang seperti itu. Bagi yang punya uang saja, nggak ada Bu ayatnya seperti itu. Banyak orang nggak punya uang, tapi Allah mampukan untuk beribadah di sana. Siapa yang percaya? Ngacung. Alhamdulillah, belum banyak yang ngacung. Berarti pikirannya bahwa haji umroh masih karena punya duit, punya uang. Kalau saya yakin kok, ya, yakin dengan apa? Yakin dengan kun. Saya punya Allah. Karena kalau Allah itu sudah menghendaki sesuatu, cukup bilang kun. Saya kun. Ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Coba kita lihat. Ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idh istasqa, dan ingatlah ketika Musa memohon air. Memohon air. Kenapa Musa memohon air? Musa itu hidupnya setelah meninggalkan Mesir neng desa banget, di tengah sawah, di tengah gurun pasir. Dan beliau berdakwah punya pengikut sekitar 600.000. Kira-kira kalau di padang yang tandus kayak gitu itu apa yang paling dibutuhkan, Pak? Apa? Air. Air. Maka ininya berbunyi idistasqa. Salat minta hujan namanya istisqa.
Allah ya, zat yang maha memberi, dimintai air oleh Musa. Wa idistasqa Musa. Yang Musa mintakan apa ini? Air. Untuk siapa? Liqaumihi, untuk kaumnya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Dan apa jawabannya Allah? Faqulna, fa itu kalau di dalam Al-Qur'an, kalau fa itu langsung, Pak. Kalau summa pakai jarak kemudian. Saat itu juga ketika Musa memohon air kepada Allah, Allah wahyukan, Allah ilhamkan, Allah suarakan di hati Nabi Musa. Apa perintahnya? Idrib, pukulkan. Ya. Bi'asoka, dengan tongkatmu itu, hajar batu. Bu, nek sing dikongkon awake dhewe ngono mesti ngeyel napa mboten? Lho, tongkatku lu cilik. Tongkatnya Nabi Musa itu kecil, Pak. Seperti gitik buat menggembala kambing. Bengkong-bengkong. Kalau dalam bahasa Jawa Tengahnya kayak carang. Kayu bakar itu kecil, Pak. Dan perintahnya pukulkan ke batu. Nah, kira-kira kita gitu ngeyel nggak, Bu? Ngapain batu dipukul? Gitu kan ya? Wong saya minta air kok suruh mukulin batu. Mestinya kita ngeyel seperti itu. Tapi ternyata Nabi Musa nggak banyak ngeyel. Apa yang Allah perintahkan diimani, diyakini, ya pukulkan, ya beliau memukulkan. Nek awake dhewe lak sering ngeyel, Bu. Nek punya masalah lah golek cara dhewe. Anake arep bayar SPP ya, Bu ya. Maka lari pertamanya kan bukan ke Allah, tapi ke bank. Nyekolahne SK. Karena pakai cara kita. Coba kalau pakai caranya Allah, apa yang sudah terjadi pada saya ketika ditipu 13 miliar. Saya pakai caranya Allah, menyelesaikan, tidak ada serupiah pun pakai uang bank. Bahkan saya sama suami tidak menggadaikan SK sama sekali karena pakai caranya Allah. Caranya gimana? Ya lari dong ke Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sholat sabar itu sebagai penolong bagimu. Karena Allah bersama orang yang sabar. Dan dikasih ujian itu, apapun ujiannya, entah itu sakit, entah itu anak nakal, entah itu harta hilang, entah itu jabatan diturunkan, semua musibah itu diberikan ke kita. Itu surat cintanya Allah supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita tidak berbangga hati. Dan hati orang beriman itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Bu, kok bisa ya? Buktinya bisa. Dalam masa kesulitan seperti itu kami pun masih Allah berangkatkan berulang-ulang, setahun minimal 2 kali ke sana. Karena nggak salah Pak larinya ke Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang terjadi? Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke batu,
Fanfajarat min husnata asyrota aina. Saat itu memancarlah dari batu 12 mata air. Ternyata 12 mata air ini, setiap satu mata air itu untuk siapa? Untuk setiap suku umatnya, kaumnya Nabi Musa itu ada 12 suku. Anaknya Nabi Yakub itu 12. Terpenuhi semua, tidak ada yang saling berebut. Qad alima kullu unasim masrabahum, setiap mereka sudah pada tahu di mana sumbernya yang untuk mereka itu. Masya Allah ibu-ibu. Ya. Kulu washrabu. Kata Allah, makan dan minumlah kalian. Min rizkilah, dari rezekinya Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Tapi ingat, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini.